Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? How are you today? Jawabnya good, thank you. Ya, ketika ada yang bertanya how are you, jawabnya good, thank you. And you? Tanya balik, I'm good too, thank you. Ya, nah minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara kita memperkenalkan diri kepada orang lain. Dari kita ucapkan nama kita, my name is, dan sedikit tentang diri kita, umur, kemudian kelas, kesukaan, dan lain-lain. Nah, hari ini masih melanjutkan materi tentang bagaimana cara kita berkenalan dengan orang lain, bagaimana kita cara bertaaruf dengan orang lain. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain, bayangkan nanti anak-anak Ustadz pergi ke luar negeri, ketika menginjakkan kakinya di luar negeri, nanti ketemu dengan orang-orang asing. Nah, kita akan berkomunikasi, kita akan bertaaruf agar kita bisa berteman. Jadi kita bisa bercerita tentang diri kita, tentang keluarga kita, dan banyak hal tentang negara kita. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita menceritakan tentang keluarga kita. Keluargaan, my family. Family itu artinya keluarga. Ini kosakata baru, silahkan dicatat. My family, keluarga ana. Jadi my itu kepemilikan, milik ana, milik saya, ya. My family, keluarga ana. Oke. Kita akan bercerita sedikit tentang keluarga kita. Nah, dimulai dengan diri kita dulu, baru kita ceritakan berapa orang saudara kita, orang tua kita kerjanya apa, dan lain-lain. Bisa banyak sebenarnya, tapi yang akan kita bahas di materi minggu ini cukup singkat, ya. Mulai dari berapa bersaudara, kemudian siapa saja saudara kita, dan pekerjaan orang tua kita. Cukup itu aja dulu. Oke, kita mulai materi kita hari ini. My family, keluarga ana. Nah, antum akan ditugaskan nanti bercerita tentang keluarga masing-masing. Nah, sebelum antum menceritakan keluarga masing-masing, Ustadz kasih contoh dulu. Oke, kita mulai. Telling story about family. Ini judulnya, ya. Kita mulai dengan salam tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Rizky. I am 12 years old, and this is my short story about my family. Oke, jadi kita bilang, halo, nama saya Rizky. Nama ana Rizky. I am 12 years old. Nah, ini kita ceritakan tentang umur kita, usia kita. Umur ana 12 tahun. Dan ini cerita singkat tentang keluarga ana. Nah, jadi kata per kata, my name is, nama ana adalah Rizky. I am 12 years old. Umur ana 12 tahun. And this is, dan ini, a short story, cerita singkat about my family, tentang keluarga ana, ya. Jadi artinya, halo, nama ana Rizky. Umur ana 12 tahun, dan ini cerita singkat tentang keluarga ana. Oke? Ustadz punya Dino. Mana Dino? Nah, mana Dino? Oke? Hi, I am Dino. Dino. Coba antum bilang halo dulu sama Dino. Hello. How are you? Nah, Dino tanya how are you. Antum jawab good. Nah, Dino Ustaz simpan dulu ya. Kita belajar lagi. Oke. Jadi kita mulai dengan salam, kemudian kita ceritakan sedikit saja tentang kita. Hi, my name is Rizky. I am 12 years old. And this is a short story about my family. My family. Ya, family. Jadi kata perkataannya, hi, my name is Rizky. I am 12 years old. And this is a short story about my family. Short, ya, short itu singkat, pendek artinya. Story itu cerita, story about my family. Oke.
Kita ulangi. Hi, my name is Rizky. I am 12 years old. And this is a short story about my family. Ya, kita lanjutkan. There are There are 5 people in my family. My mom, my dad, my first sisters, my brother, and me. Oke, ini for-nya hilangkan ya. There are 4 people in my for-nya dihilangkan ya. There are 5 people in my family. My mom, my dad, my first sister, my brother, and me. Jadi ini kita bilang ada 5 orang di dalam keluarga Ana. Ada 5 orang di keluarga Ana. Jadi kita nggak ceritakan tentang kakek nenek ya, cukup tentang orang tua kita dan saudara-saudara kita dulu. Nanti kita cerita tentang kakek nenek juga kalau ada kesempatan. Nah, there are 5 people in my family. Ada 5 orang di dalam keluarga Ana. Jadi ada itu artinya there are 5 people. 5 people itu artinya orangnya banyak ya. People, orang-orang. People itu orang-orang. Kalau satu orang apa? Satu orang itu person ya. Satu orang person, a person itu satu orang. Tapi kalau orangnya ada banyak kita bilang people. There are 5 people in my family. Nah, ada 5 orang di dalam keluarga Ana. Kita bilang my mom. Nah, bisa bilang juga my mother ya. My mother. Tapi ini yang lebih umum sebenarnya diucapkan. Tapi kalau formalnya tentu kita bilangnya mother ya. Cuman dalam bahasa sehari-hari, bahasa Inggris itu jarang kita temukan orang mengucapkan my mother. Ketika Ustadz berada di Australia itu jarang sekali ketika bertemu dengan orang-orang dia bilang my mother. Mungkin ketika bicara langsung dengan ibunya, dengan bundanya, dia bilang mother. Tapi di keseharian, bahasa sehari-hari, kalau kita bilang bahasa harian kita, bahasa gaulnya, mereka bilang my mom, my dad. Nah, dad itu father ya. Daddy, nah kalau antum pernah dengar di film-film, di video, daddy itu artinya ayah ya. My dad, dad ya. Mom, mommy, mom, my dad, my first sister. Nah, sister itu saudara perempuan. First itu pertama, saudara perempuan pertama saya. Kemudian my brother, saudara laki-laki, dan Ana, and me. Nah, ingat, my itu artinya Ana juga, me artinya Ana juga. Nah, apa bedanya? My itu kepemilikan, ini milik Ana. Nah, kalau kita bilang ini pensil Ana, nah this is my pencil, bukan this is me pencil ya. Jadi kita bilangnya kalau itu milik Ana, kepemilikan, itu kita bilangnya gunakan my. Tapi kalau kita menceritakan tentang kita, ini kita, ini Ana, nah itu bilangnya me. Kata ganti orang ketiga, me. I, my, and me. Saya, Ana, dan Ana. I itu artinya Ana, my itu artinya milik Ana, me itu artinya Ana. Ya, jadi ada 3 perbedaannya. Nanti kita bahas lebih mendalam tentang kata ganti ini, ya. Nah, ini artinya there are 5 people in my family. My mom, my dad, my first sister, my brother, and me. Jadi kita bilang ada 5 orang di dalam keluarga Ana. Ada ibu Ana, kemudian ada ayah Ana, saudara perempuan Ana, saudara laki-laki Ana, dan Ana sendiri. Oke? Nah, nanti antum bisa mungkin ada 6 kalau saudaranya ada 3, terus ada 7, ada 8, atau cuma ada 3 kalau anak tunggal. Saya bilangnya there are 3 people in my family. My mom, my dad, and me. I have no brothers and no sisters. Ya, bisa bilangnya kayak gitu. Jadi nanti antum buka kamusnya dan ceritakan. Antum bikin bahasa Indonesianya dulu. Ada berapa orang dalam keluarganya, baru nanti dibikin dalam bahasa Inggris sesuai dengan contoh yang Ustaz berikan ini. Ya, paham tuh? Paham nah, insya Allah. Oke.
There are 5 people in my family. My mom, my dad, my first sister, my brother, and me. Ya. Oke, kita lanjutkan cerita kita. My sister is in 6th grade. Her name is Lily. She likes reading. Nah, ini kita ceritakan tentang saudara perempuan kita. Nah, saudara perempuan Ana sekarang berada di kelas 6. Nah, nih kita artikan kata per kata. My sister, saudara perempuan Ana, is in, sekarang berada di 6th grade. Nah, grade itu artinya kelas, ya, kelas 6th. Ini artinya K6, ya, ada TH di belakangnya. 6 itu artinya K6, 6. Jadi kalau 7, 7. 7-nya ada TH juga di belakang, TH di belakangnya, ya. 7, K7, kelas K6, ya. Jadi dia berada sekarang lagi sekolah di kelas 6, ya. Her name is Lily. Nah, nama dia adalah Lily. Nah, namanya adalah Lily. Her name is Lily. Namanya adalah Lily. Jadi antum bisa bilang nanti misalnya nama saudara perempuannya atau saudarinya Ana, siapa yang bagus namanya, Aisyah misalnya. Her name is Aisyah, bisa bilang kayak gitu, ya. She likes reading. Nah, ini hobinya dia suka apa. Likes itu artinya suka, dia suka membaca. Reading itu artinya membaca. She likes reading. Bisa nanti antum bilang kalau saudara perempuannya, saudarinya suka makan. She likes eating. Nah, jadi banyak contohnya. Nanti antum bisa buka kamusnya, cari bahasa Inggrisnya. Oke? Antum sudah belajar cara menggunakan kamus dan sekarang tinggal dipraktekkan dan ucapkan. Oke? Next, apalagi kita ceritakan? Sekarang kita ceritakan tentang saudara laki-laki. My brother is in the 1st grade. Like me, he likes swimming. Sometimes we go to Aibaba to swim together. Nah, my brother is in the 1st grade. Nah, artinya saudaranya lebih kecil, ya. My brother is in the 1st grade. Dia sekarang kelas 1. My brother is in the 1st grade. Saudara laki-laki saya sekarang berada di kelas 1. Like me, seperti saya, seperti Ana, he likes swimming. Dia suka berenang, ya. Antum suka berenang? Oh, Ustaz suka sekali berenang, ya. Like me, he likes swimming. Seperti Ana, like me itu artinya seperti Ana. Nah, ini like itu punya banyak arti dalam bahasa Inggris. Oke, kita ketemu 2 likes di sini, ya. Like me seperti Ana. Ini kalau kita bilang like me itu artinya seperti. Ya, like itu artinya seperti. Nah, ingat bahasa Inggris itu satu kata bisa punya banyak sekali arti. Jadi antum harus hati-hati dalam menggunakan kata dalam bahasa Inggris. Tergantung di mana kita tempatkan, tergantung cara kita menyampaikan, itu maknanya bisa berubah. Sama kayak bahasa Arab. Bahasa Arab beda harkat, misalnya baris di atas dijadikan baris di bawah, itu maknanya jauh berbeda. Oke, dalam bahasa Inggris pun seperti itu. Kalau kita gunakan di lain tempat, dia bisa berubah makna juga. Seperti ini, kita ketemu 2 like. Like me, he likes. Nah, like me seperti Ana, he likes swimming. Dia suka. Nah, like pertama itu artinya seperti. Like kedua artinya suka. Nah, yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Cuman dia punya fungsi yang berbeda. Seperti Ana, like me, he likes swimming. Dia sangat suka berenang. Oke, paham tuh? Nah, sometimes we go to air baba to swim together. Nah, kadang-kadang, sometimes ini artinya kadang-kadang. Kadang-kadang, sometimes we go, kita pergi. We itu artinya kita, go, pergi. We go to, kita pergi ke. To, ke, artinya ke, air barbar. Air barbar. Untuk to lagi. Nah, nih, 2 lagi katanya yang punya makna berbeda. To, kita ketemu lagi 2 to. Sometimes we go to air barbar to swim together. Nah, sometimes, terkadang, kadang-kadang kita pergi ke. To pertama itu artinya ke. Nah, to kedua artinya untuk. Nah, oke. Dalam bahasa Inggris, kita ingatkan lagi, satu kata bisa punya banyak makna, tergantung di mana kita
tempatkannya. Ya, sometimes we go to air barbar to swim together. Nah, kadang-kadang kita pergi ke, to yang pertama artinya ke air barbar, to yang kedua artinya untuk. Nah, kalau berdiri sendiri sebenarnya arti to ini adalah untuk. Coba buka kamusnya. Kalau to itu berdiri sendiri artinya untuk. Nah, antum bisa nanti ceritakan kalau brothernya, saudara laki-lakinya suka bersepeda, BMX, riding a BMX, atau saudara laki-lakinya suka main bola, he likes playing football. Nah, he likes playing football, playing football, atau he likes playing soccer, dia suka bermain bola seperti Ana. Like me, he likes playing soccer. Sometimes we go to kemana? Ke lapangan bola misalnya, soccer stadium misalnya. Atau apapun itu, ke lapangan bola, soccer field to play soccer together. Ya, antum bisa nanti ceritakan bagaimana tentang brothernya. Nah, berikutnya kita ceritakan sedikit tentang bundanya, ibunya. My mom is a nurse and she works in a hospital in Halaban. She is a good cook and always make delicious meals for us. Nah, my mom is a nurse and she works in a hospital in Halaban. She is a good cook and always make delicious meals for us. Ya. Bunda Ana adalah seorang perawat. Nurse itu artinya perawat. Ya. My mom is a nurse. Bunda Ana adalah seorang perawat. And she works in a hospital, dan dia bekerja di sebuah rumah sakit. Nah, she works itu artinya bekerja. Ya, works itu bekerja. Ana bekerja. I am working. I works. Saya bekerja. Ana bekerja. Works itu artinya bekerja. In itu artinya di. Sebuah hospital itu artinya rumah sakit. Hospital itu artinya rumah sakit. In a hospital in Halaban. Di Halaban. Halaban apa artinya? Apakah ini bahasa Inggris? Enggak dong. Halaban itu nama tempat, di Halaban. She is a good cook. Dia adalah seorang yang pandai memasak. Nah, she is a good cook. Good itu artinya bagus atau pandai. A good cook, dia adalah orang yang pandai memasak. Dan always selalu make membuat atau memasak delicious. Nah, delicious itu artinya enak ya. Delicious meals itu makanan. Kalau secara umum meals ini artinya makanan ringan, tapi kita bisa katakan untuk semua makanan. Meals kayak makan pagi, makan nasi, snack dan lain-lain. Meals, makanan enak untuk kita. Untuk for itu artinya untuk, us untuk kami atau kita, sekeluarga artinya ya, semua orang yang ada di keluarga. Jadi my mom is a nurse and she works in a hospital in Halaban. She is a good cook and always make delicious meals for us. Ya, dia bilangnya Bunda Ana adalah seorang perawat dan dia bekerja di sebuah hospital di Halaban. Dia adalah seorang yang pandai memasak dan selalu membuatkan makanan-makanan enak untuk kami sekeluarga. Oke, nanti antum bisa bilang my mom is my mom is a teacher. She works in a primary school in Larinan Panjang. She is a good cook and always make delicious meals for us. Nah, Bunda Ana adalah seorang guru, teacher. Ya, teacher itu guru, atau bilang juga boleh Bunda Ana adalah seorang dokter. My mom is a doctor and she works in a hospital. Dan lanjutkan. Oke.
disesuaikan dengan profesi bundanya. Misalnya bundanya seorang guru atau ibu rumah tangga, atau pekerjaan bundanya petani. Nanti antum cari bahasa Inggrisnya ada dalam kamus ya. Tinggal ganti nurse-nya dengan pekerjaan bundanya. Next, apalagi kita ceritakan tentang ayahnya. My dad is a farmer. Nah, ini ceritanya ayahnya seorang petani. Ustaz bilang dulu ya. My dad is a farmer. He usually plant vegetables such as cucumber, long bean, and spinach. Nah, ceritanya ayahnya adalah seorang petani. He usually plant vegetables. Dia biasanya, usually itu artinya biasanya, plant menanam, vegetables itu artinya sayur-sayuran, sayur mayur. Such as seperti, artinya such as itu artinya seperti, cucumber itu mentimun, long bean kacang panjang, dan spinach apa? Siapa yang suka spinach? Kayak Popeye. Itu artinya bayam ya. My dad is a farmer. He usually plant vegetables such as cucumber, long bean, and spinach. Nanti antum bisa ganti dengan profesi atau pekerjaan ayahnya. Misalnya ayahnya pedagang, bisa bilang my dad is a trader. He usually works in a market in Payakumbuh. He sell shoes, handbag, backpack, and other things. Ya. Ayah Ana adalah seorang pedagang. Dia bekerja di pasar Payakumbuh. Dia menjual tas, sepatu, dan lain-lain. Ya, antum bisa nanti cerita yang lain. Nanti cari di kamusnya, sesuaikan aja dengan ini. He usually plant vegetables such as bla bla bla. Oke, tinggal antum nanti ganti aja. Nah, apalagi? Kita tutup. Nah, kita awali dengan salam dan kita tutup. That is a bit about my family. What about yours? Nah, dengan sopannya kita tanyakan lawan bicara kita. Jadi kita ketemu dengan orang lain, kita cerita tentang keluarga kita, dan kita tanya juga tentang keluarga dia. Nah, agar kita sama-sama tahu. That is a bit about my family. What about yours? Nah, itu sedikit tentang keluarga Ana. That is, itu adalah a bit, sedikit about my family, tentang keluarga Ana. About my family, tentang keluarga Ana. What about yours? Bagaimana tentang antum? Bagaimana tentang keluarga antum? Ya. Oke, paham Tom? Materi kita hari ini? Paham ya. Kita mulai dari awal. Ustaz, ceritakan tanpa putus ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Rizky. I am 12 years old, and this is a short story about my family. There are 5 people in my family. My mom, my dad, my first sister, my brother, and me. My sister is in 6th grade. Her name is Lily. She likes reading. My brother is in the 1st grade. Like me, he likes swimming. Sometimes we go to Aibaba to swim together. My mom is a nurse, and she works in a hospital in Halaban. She is a good cook and always make delicious meals for us. My dad is a farmer. He usually plant vegetables such as cucumber, long bean, and spinach. That is a bit about my family. What about yours? Oke, paham tuh bagaimana cara mengucapkannya? Nah, antum tugasnya nanti tuliskan cerita singkat tentang family-nya, keluarganya, seperti yang saya contohkan. Nah, oke. Nah, ini contohnya ya. Antum nanti tinggal bikin ceritanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is bla 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 bla. Isi titik-titiknya dengan nama antum. I am, umurnya berapa? Misalnya 12 years old. Isi 12 years old. And this is a short story about my family. There are, berapa orang di keluarganya? Misalnya 5 bersaudara, artinya ada 7 dengan orang tuanya. There are 7 people in my family. My mom, my dad, my brother, atau berapa orang saudara laki-lakinya.
Ustaz, my first brother, my second brother, my third brother, my first sister, my second sister, and me. My first sister, my first brother is in, dia kelas berapa? Kalau belum sekolah bilang cukup bilang my brother is. Kalau belum sekolah nggak usah dibilang ya. My brother's name is, cukup bilang namanya. My mom is, sebutkan pekerjaan bundanya. My mom is a nurse and she works in a hospital in Haraban. So, she is a good cook and always make delicious meals for us. My dad is and he works in bla bla bla. Oke. Nanti antum bikin, tuliskan dalam bukunya dan antum baca dan rekaman videonya nanti kirimkan ke Ustadz sebagai tugas hari ini. Oke. Kita cukupkan materi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.